Kalau lo capek ngerasa stuck karena sering terdistraksi media sosial atau nonton TV show tanpa henti sampai nggak bisa fokus untuk ngerjain hal yang harusnya lo kerjakan, video ini buat lo. Di video ini gue akan bahas tentang dopamine detox. Apa itu dopamine detox? Dopamine detox adalah proses untuk mengurangi ketergantungan terhadap kegiatan yang menghasilkan hormon dopamin. Hormon dopamin adalah hormon yang dihasilkan oleh tubuh manusia ketika kita ini merasa kita mendapatkan pencapaian. Sebenarnya hormon ini sehat kalau misalnya kita mendapatkan hormon tersebut dengan cara-cara yang konstruktif. Seperti misalnya kita baru ngegolin sebuah project, atau kita berolahraga, atau kita baru saja memenangkan sebuah kompetisi. Tapi saat ini seringkali hormon dopamin didapatkan dengan menggunakan media-media yang membuat kita merasa kita menghasilkan sesuatu padahal sebenarnya enggak. Salah satunya adalah penggunaan sosial media yang berlebih. Dan penggunaan sosial media yang berlebih ternyata memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah kita terdistraksi dari prioritas kita saat ini. Karena memang aplikasi smartphone itu dirancang untuk membuat kita sebagai pengguna mengaksesnya dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi, seringkali kita dianjurkan untuk menyalakan notifikasi supaya kita mudah untuk dihubungi, sehingga akibatnya kita dikit-dikit ngeliat handphone. Dan jangan disangka, itu tuh sebentar aja kok ngeliat handphonenya. Karena riset menunjukkan kalau kita itu membutuhkan 23 menit dan 15 detik untuk kembali fokus setelah terdistraksi. Jadi bukan hanya sekedar kita ngeliat 30 detik dan itu selesai. Karena selama itu loh waktu yang dibutuhkan untuk kita kembali lagi fokus. Dan yang kedua, ini juga yang menurunkan rentang perhatian alias attention span reduction. Nah, jadi makin ke sini, kita itu sebagai manusia semakin rendah attention span-nya. Jadi nggak heran, setiap kali gue itu diajak ketemuan, gue selalu diajak ketemuannya itu ketemu in person. Ya karena kenapa? Karena kalau kita ketemuannya online, seringkali kita gampang buat terdistraksi. Dan gak heran juga minat baca itu semakin menurun, padahal sebenarnya itu adalah cara yang sangat bagus untuk kita memperkaya diri. Dan yang terakhir adalah adanya gangguan kesehatan mental. Ya, karena kenapa? Karena pertama adanya distorsi perspektif. Karena seringkali adanya perbedaan antara apa yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Dan juga adanya perbandingan sosial di mana kita kerap membandingkan diri kita dengan orang lain yang sebenarnya mengkurasi dan menunjukkan versi terbaik hidup mereka di dalam media sosial. Akibatnya kita jadi merasa minder dan kita ngerasa kok kayaknya gue nggak mencapai apa-apa. Dan ini ada sebuah chart yang gue dapetin dari buku yang judul Anxious Generation yang ditulis oleh seorang profesor NYU bernama Jonathan Haidt. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya tingkat anxiety orang-orang itu across generation itu naik dan semakin memuncak di tahun-tahun belakangan ini. Dan kita bisa lihat di situ ada kurva yang bagian abu-abu, itu adalah momen di mana mulai adanya sosial media. Dan sayang sekali, teman-teman Gen Z itu adalah teman-teman yang paling rentan karena mereka sudah terekspos sosial media sejak mereka muda. Tapi just because kalau lo yang nonton di sini bukan Gen Z, oh kayaknya baik-baik aja. Enggak kok. Karena sebenarnya kita semua terdampak secara negatif dengan penggunaan sosial media atau teknologi secara berlebih. Even, waktu belum lama ini gue ngobrol sama beberapa temen gue yang notabene sangat-sangat pintar karena mereka itu sekolahnya di Amerika, juga merasakan dampak yang sama akibat penggunaan sosial media yang berlebih. Nah, dengan permasalahan itu, makanya dopamine detox menjadi semakin penting. Nah, di sini gue belajar dari sebuah buku yang judulnya Digital Minimalism. Nah, di sini gue belajar tentang aturan penggunaan teknologi. Karena sebenarnya bukan berarti kita harus berhenti menggunakan smartphone, karena smartphone dan teknologi tentunya punya kegunaannya sendiri. Nah, yang lebih penting adalah kita membuat aturan bagaimana kita akan menggunakan teknologi tersebut. Nah, gue akan kasih contoh ya. Ini adalah aturan yang gue berikan ke diri gue sendiri. Jadi untuk media sosial, gue pasang timer di telepon genggam gue selama 30 menit. Karena gue punya dua handphone, 15 menit di handphone satu, 15 menit di handphone lainnya. Nah, kurang lebih kalau waktunya cuma sekedar 30 menit, yang bisa gue lakukan adalah balas-balasin chat atau membuat beberapa story. Jadi gue nggak punya banyak waktu untuk scrolling-scrolling dan kayak akhirnya terjebak dengan reels yang ada terus-terusan. Nah, itu dia. Gue menggunakan sosial media hanya untuk membalas message dan membuat konten.
Dan dulu tuh gue bisa menggunakan sosial media sampai 2 jam sehari. Dan gue ngerasa jadinya nggak produktif, dan ya tadi, masalah yang gue sebutkan sebelumnya itu terjadi di dalam diri gue. Kedua, aturan pribadi gue tentang pesan instan atau instant messaging yang biasa disebut WhatsApp, Slack, gue pakai Lark, dan juga Telegram. Nah, jadi gue selalu mematikan notifikasi. Dan gue selalu bilang sama tim gue, kalau misalnya memang ada yang urgent, tolong telepon gue. Karena gue pasti akan angkat, ya unless kayak gue beneran lagi kagok ya. Dan yang ketiga, gue memiliki jadwal tetap untuk mengecek si pesan instan gue ini. Gitu. Jadi gue cuma akses di jam 9 pagi, waktu gue mau mulai kerja, terus di jam 1 siang ketika lagi lunch break, jam 4 sore ketika lagi break, dan gue cuma ngecek itu sekitar 5-10 menit. Nah, tujuannya adalah karena kalau nyalain notifikasi, gue akan sangat mudah terdistraksi. Jadi sekarang gue yang memiliki kontrol kapan gue akan melihat message-message yang masuk. Dan so far, jarang banget ada orang yang nelpon karena ya memang banyak hal itu nggak bener-bener urgent. Dan by the way, kalau lo bilang kayak, Fik, lo kan sekarang usaha sendiri, jadi lo bisa ngelakuin ini. Sebenarnya gue udah nerapin ini sejak dulu gue kerja kantoran. Dan caranya adalah dengan ya mengkomunikasikan aja sama tim, dan mostly mereka akan paham juga. Tuh. Ya. Nah, terus aturan lain yang gue punya adalah buat aplikasi live streaming, aka Netflix. Gitu. Jadi gue cuma akan akses dari website, karena kalau akses dari handphone tuh gampang banget, misalnya lagi bosen tiba-tiba langsung buka. Terus batas konsumsi gue adalah nonton maksimal 1 episode per hari, dan ini memberikan gue waktu untuk bisa menyegarkan pikiran. Gitu. Jadi kalau misalnya gue memang lagi butuh entertainment, gue lakuin ini. Saat ini sih gue udah nggak terlalu banyak lagi nonton film, jadi biasanya ini gue pakai aturan ini ketika gue nonton YouTube. Terutama kalau YouTube-nya itu sifatnya entertainment, seperti highlight sepak bola maupun analisis dari taktik sepak bola, yang memang gue sangat suka banget tonton buat sarana hiburan gue. Nah, ini juga nih, yang lumayan gede, aplikasi jual beli saham. Ya, jadi kayak gue sadar kalau misalnya gue terlalu terlibat di dalam trading, gue jadinya nggak fokus. Karena nanti pengen jual pas lagi tinggi-tingginya, dan juga pengen cut loss kalau misalnya memang harga sahamnya itu lagi oke. Nah, jadi di sini gue membuat beberapa aturan di mana gue cuma install di tablet, sehingga susah buat gue untuk mengaksesnya. Dan gue punya jadwal mingguan. Biasanya gue cuma akses seminggu sekali di akhir pekan, cuma ngeliat hasil portfolionya gimana. Dan ini ngebantu gue banget, karena sebelumnya gue sering banget kalau lagi nunggu buka aplikasi saham, terus ketika ngeliat harganya gue gemes sendiri. Kayak, aduh kenapa gue udah jual ya kemarin, harusnya gue baru jual sekarang. Gitu. Dan sebaliknya. Dan tentu saja dari sini akhirnya gue jadi belajar, kayak oke, mungkin strategi investasi gue nggak cocok untuk trading, gue lebih milih investasi. Well, kalau lo tertarik untuk gue bahas investasi, let me know aja, karena itu juga hal yang gue tertarik untuk sharing juga sama teman-teman. Tapi ya, kalau lo nggak tertarik ya gue nggak akan share juga. Ya. Nah, terus aplikasi podcast, gue juga dulu punya penyakit kalau gue sering banget subscribe ke podcast, tapi nggak benar-benar gue dengerin. Akhirnya gue jadi lebih selektif, dan gue memilih kira-kira podcast mana yang memang sejalan dengan apa yang ingin gue pelajari sekarang. Gitu. Dan akhirnya sekarang gue jadinya bisa lebih fokus dengerin podcast sampai selesai. Ketika selesai, transkripnya gue masukin ke generative AI tool, lalu gue refleksiin lagi, dan akhirnya gue masukin ke dalam to-do list gue sebagai action item. Jadi akhirnya gue bisa menggunakan teknologi ini dengan lebih mindful, bukan hanya sekedar menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah skill digital mindfulness, alias memiliki keterbukaan terhadap teknologi dan menerapkannya secara tepat guna untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya scope digital mindfulness itu masih luas banget, karena yang kita bahas hari ini baru semata-mata terbatas untuk gimana supaya kita tidak dikendalikan oleh teknologi. Masih banyak yang akan gue bahas tentang digital mindfulness, lo bisa baca langsung lewat buku gue, atau juga lo bisa nonton tutorial-tutorial yang akan nanti gue sharingkan, karena gue akan lebih banyak lagi sharing tentang gimana caranya memanfaatkan teknologi. Nah, lo share deh ke gue, kira-kira teknologi apa yang pengen lo pelajari. Most probably sih gue bakal banyak share tentang gimana gue menggunakan AI supaya lebih produktif. In the meantime, sebelum video itu muncul, mungkin lo bisa belajar pilar lain dari Solid Skills, seperti video tentang influential communication, di mana gue mengajarkan framework 3-3-3, supaya lo bisa lebih efektif lagi berkomunikasi di tempat kerja, atau di sini gimana caranya lo belajar cepat sampai berasa ilegal. So, see you on the next video.